Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ranti Farizki. Saya dari STEBI Global Mulia Cikarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Bisnis, yaitu SIM, materi tentang SIM. Baik, saya dari kelas ES 19 R1. Kita mulai saja. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai SIM. Apakah teman-teman tahu apa itu SIM? Yang pasti, SIM itu bukan surat izin mengemudi ya teman-teman. SIM yang saya maksud adalah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum saya bahas secara mendalam, saya akan memperkenalkan dulu apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu manajemen. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem, teman-teman. Baik, sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, dan variabel-variabel yang terorganisasi. Jadi, unsur, komponen, variabel-variabel tersebut saling berhubungan, saling terhubung, saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling terhubung satu sama lain. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam sistem ini, sistem tidak bisa dikatakan sebagai sistem apabila tidak memiliki input, proses, output, serta feedback. Nah, jika tidak ada keempat bagian ini, tidak bisa dikatakan sebagai sistem. Seperti itu ya teman-teman. Nah, input saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu input. Input itu adalah suatu proses yang fungsinya itu untuk memasukkan data kepada sistem, sehingga data tersebut dapat diproses, diolah menjadi suatu output. Nah, output ini bisa berupa informasi yang tentunya bermanfaat untuk diambil. Ya, jadi kan tadi ada input, setelah itu diproses dan mendapatkan hasil yaitu output. Nah, output itu berupa informasi. Seperti itu. Setelah itu ada feedback yang terakhir ya. Feedback itu kayak timbal balik, umpan balik ya. Biasanya feedback itu terkait dengan lingkungan. Nah, lingkungan juga berperan penting untuk berjalannya suatu sistem. Nah, sistem akan berjalan jika mendapatkan feedback dari lingkungan luar. Jadi sistem tuh butuh penyesuaian. Kalau tidak ada feedback dari lingkungan luar ya, sistem lama-lama akan kadaluarsa dan tidak terupdate seperti itu ya. Dan itu sedikit penjelasan mengenai sistem. Mari kita lanjut membahas, dan saya akan memperkenalkan mengenai informasi. Nah, apa itu informasi? Nah, sebelum informasi ini terbentuk, pastinya ada data-data ya teman-teman. Data-data yang akhirnya dapat diproses menjadi sebuah informasi. Nah, data ini adalah sebuah fakta ya, sebuah fakta yang tercatat tentang suatu objek. Jadi data itu bisa aja merujuk pada data angka, data teks, data dokumen, ya kan? Terus ada data gambar, data bagan, dan lain sebagainya. Ya, apabila data tersebut telah disaring, ya, diproses, maka data itu menjadi suatu arti yang bermanfaat, kayak gitu. Setelah data itu ya, fakta-fakta tercatat, maka kita akan memperoleh informasi yang dapat kita ambil dan tentunya bermanfaat ya untuk kita semuanya. Jadi untuk mengambil keputusan ya pada sistem manajemen tuh biasanya itu menggunakan informasi ya, pastinya. Untuk mengambil keputusan itu menggunakan informasi. Nah, kenapa? Karena data dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Seperti itu. Ya, saya akan memberikan contoh data dan informasi.
data dan informasi itu banyak banget ya teman-teman yang bisa kita amati di lingkungan sekitar kita. Seperti pada saat ini ya kan, kita sedang pandemi, terus banyak yang nganggur. Nah, saya akan memberi contoh untuk para pengangguran atau pelamar kerja ya. Jadi misalnya kayak gini, dilakukannya pendataan warga Sukatani yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, di datanya itu berupa formulir ya teman-teman. Jadi kita bisa isi nama kita, umur kita, kita bekerja atau tidak. Nah, itu tuh disebut data. Nah, data itu kemudian diinput, diproses kepada suatu sistem sehingga dari input tersebut diolah dan muncullah output. Nah, output itu ya berupa informasi. Nah, contoh informasinya itu berupa berapa jumlah total warga Sukatani yang sedang menganggur, ya kan, yang punya pekerjaan dan yang tidak punya pekerjaan. Sehingga dari informasi yang didapatkan dapat diambil keputusan mana warga yang akan diberi pekerjaan dan tidak diberi pekerjaan. Seperti itu. Contoh kecilnya yang sedang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Nah, adapun jenis-jenis data nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui kan, data itu ada berupa teks seperti yang saya contohkan tadi. Itu kan berupa teks, data numbering ya kan, data gambar atau data audio seperti itu. Nah, adapun kriteria informasi yang baik. Nah, informasi itu harus ada kriterianya ya teman-teman. Kalau tidak ada kriterianya, bisa jadi informasi itu tidak layak kita ambil. Seperti itu. Yang pertama, informasi yang baik itu harus akurat teman-teman. Kenapa? Karena informasi itu harus benar, tidak boleh disalahgunakan. Nanti yang ada bisa menimbulkan kesalahpahaman dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada ketepatan waktu. Kenapa? Karena informasi itu harus secepatnya disampaikan, jangan sampai kadaluarsa dan tidak update lagi. Nah, yang ketiga itu ada relevan. Kenapa? Karena informasi itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau informasi tidak sesuai apa yang kita butuhkan, ya buat apa juga gitu kita mendapatkan informasi yang tidak kita butuhkan. Seperti itu. Nah, saya sudah menjelaskan mengenai sistem, data, dan informasi. Setelah itu saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Ya, manajemen adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh para pemimpin seperti direktur atau manajer yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan bersama. Seperti itu. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan manajemen seperti planning, organizing, staffing, directing, controlling, serta budgeting. Nah, adapun tujuan sistem informasi manajemen yang dapat kita ketahui yaitu agar organisasi mempunyai sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data dalam rangka membantu pengambilan keputusan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman, data dan informasi itu sangat berguna sekali ya, dan sistem itu mampu mempermudah kita dalam mengambil keputusan ya, baik keputusan manajemen ya yang rutin maupun strategis seperti itu. Nah, dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, sistem informasi dan manajemen, bahwa SIM itu ya, sistem informasi manajemen itu ya, kalau disambung artinya tuh suatu sistem yang menyediakan kepada organisasi ataupun manajemen itu sendiri ya, data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas manajemen. Nah, seperti itu. Adapun manfaatnya tuh banyak sekali ya, teman-teman. Nah, ya, adapun manfaatnya itu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Maksudnya apa? Jadi data yang diinput tuh langsung bisa diubah gitu. Efisien ya, lebih efisien, lebih hemat waktu dan efektif. Dan yang kedua itu memudahkan pihak manajemen waktu dalam proses manajemen dan perencanaan ya.
Jadi manajemen tuh melakukan proses manajemen dan perencanaan itu lebih mudah gitu karena dibantu oleh sistem. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kualitas SDM karena unit sistem kerja terorganisasi itu karena lebih terorganisasi dan sistematis, jadi mengurangi kesalahan human error. Ya namanya juga manusia ya teman-teman, kadang kan banyak khilafnya, banyak salahnya. Jadi ketika melalui sistem itu lebih mudah, lebih bisa dicek error atau enggaknya, seperti itu. Yang keempat itu meningkatkan produktivitas, jadi mengurangi sia-sia waktu gitu. Jadi kayak meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Nah, maka diharapkan ya produktivitas dan biaya itu lebih hemat untuk operasional manajemen. Dan jadi keempat manfaat SIM ini merupakan dalam rangka ya mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena apa? Karena lebih produktif, ya kan? Dan biaya itu lebih hemat, maka keuntungan yang didapat itu lebih banyak dari luar, seperti itu. Adapun proses perencanaan dan pengembangan sistem ya teman-teman. Nah, biasanya itu disebut SDLC. Apa itu SDLC? SDLC itu Software Development Life Cycle. Nah, kalau diartiin itu artinya siklus hidup pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini ada tahapan-tahapannya ya teman-teman. Tahapan yang pertama itu ada planning. Nah, planning itu merupakan rencana pembuatan sistemnya. Jadi di awal tuh dibutuhkan apa untuk sistem gitu kan. Nah, yang kedua itu ada analisis. Analisis ini ya untuk membahas sistem apa sih yang harus dibutuhkan untuk sistem ini gitu kan. Untuk membahas sistem lama ke sistem baru misalnya. Mengevaluasi sistem lama untuk mendapatkan sistem yang baru, seperti itu. Yang ketiga itu ada desain. Nah, rancangan sistem ya yang pasti. Itu biasanya mengenai tampilan-tampilan sistemnya itu yang bagus gitu kan, seperti apa. Nah, yang keempat itu implementasi. Implementasi itu kayak menginstal sistem di perangkat keras dan dijalani, siap dijalani gitu. Jadi kayak testing lah istilahnya ya. Yang kelima juga ada testing atau integrasi. Nah, ya inilah proses dimana sistem mulai diuji coba, siap dijalankan gitu kan. Dan yang terakhir itu ada maintenance atau perawatan ya. Jadi sistem itu butuh dirawat dan butuh evaluasi gitu, masukan dari luar. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di situ saja penjelasan mengenai sistem informasi manajemen, yang kurang lebihnya pasti banyak kurangnya ya teman-teman. Ya karena di sini juga kan kita sama-sama belajar, saya masih belajar mengenai sistem informasi manajemen. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di bawah dan bisa kita koleksi barang-barang lagi ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.